Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali. Ya, anak-anakku semua sekalian, sebelum memulai pelajaran kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada pertemuan kita kali ini materi tentang matematika yang kita akan bahas yaitu tentang pembagian pada bilangan pecahan. Nah, pembagian pada bilangan pecahan ini Bapak akan bagi beberapa subbab ya. Subbab yaitu yang pertama pembagian pecahan biasa dengan bilangan cacat, pembagian pecahan biasa dengan bilangan pecahan biasa, pembagian pecahan biasa dengan pecahan lainnya. Agar kalian mudah dalam mempelajari tentang bagaimana pembagian pecahan, maka kalian dapat saksikan video berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pembagian pada bilangan pecahan. Nah, sebelumnya kalian harus menebak coba ya, manakah hasil yang paling besar? 1/2/5 dibagi 4 atau 0,45 dibagi 3/5. Ya, untuk itu ya, bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, kalian tentu ingin tahu ya bagaimana caranya. Ya, kita akan masuk ke materi kita yaitu tentang pembagian pada pecahan biasa bersama Bapak yang tentunya kalian sudah mengenal Bapak semua ya, yaitu Pak Safrizal. Nah, kita langsung tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu Bapak harapkan kalian dapat mengetahui ya, melakukan sebuah perhitungan pembagian pada bilangan pecahan. Lalu yang kedua adalah untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi pecahan. Nah, pembagian pecahan pada bilangan biasa dengan bilangan asli seperti apa? Nah, perhatikan contoh berikut. Misalkan tentukan hasil operasi berikut ke dalam bentuk desimal. Nah, ya, jika kita lihat di sini ada pembagian di sini ya, yang diinginkan adalah ke dalam bentuk desimal. Kita lihat di sini 3/4 dibagi 6. Nah, sebelumnya kalian juga sudah memahami ya bentuk-bentuk perubahan dari pecahan biasa menjadi pecahan lainnya ya. Bapak ulas kembali sedikit, yaitu pertama 3/4 jika diubah menjadi pecahan lainnya bisa saja kita kalikan menjadi pecahan persen ya misalkan. Nah, ketika menjadi persen maka 3/4 itu cukup kita kalikan dengan 25 masing-masing antara pembilang dan penyebutnya sehingga jadi 75/100 atau 75%. Nah, sedangkan jika ada 1/10 misalkan ingin dijadikan pecahan desimal ya. Nah, maka kita bisa buat dia menjadi langsung boleh ya. 1/10 sama dengan 0/1 juga boleh. Atau kalau dikalikan 10 dengan 10 maka menjadi 10/100 atau sama saja 0,10 atau 0,1 ya. Nah, sedangkan bagaimana jika ada 14/5? Nah, ini bukan pecahan murni ya, karena pembilangnya di bagian atasnya lebih besar. Karena pembilang di bagian atas lebih besar berarti kalian bisa jadikan ini menjadi pecahan campuran ya, yaitu dengan cara apa? 14 dibagi 5 karena tidak habis dibagi ya, berarti kalian bisa memilahnya ya, memilahnya menjadi 10/5 ditambah dengan 4/5, jadinya itu adalah 24/5. Nah, kita kembali ke soal kita selanjutnya yaitu bagaimana penyelesaian untuk 3/4 dibagi 6. Nah, untuk penyelesaian 3/4 dibagi 6 maka kalian hanya perlu ya
mengubah. Nah, mengubah siapa? Mengubah pada bilangan asli tersebut. 6 sebagai bilangan asli. Kita ubah ya, 6 itu menjadi pecahan juga. Nah, nilai 6 menjadi pecahan adalah artinya 6/1 ya. Bilangan asli 6 jika dijadikan pecahan menjadi 6/1. Artinya ya, 3/4 tetap di sini ya. Jika dibagi, nah, pecahan biasa dibagi dengan 6/1, artinya kalian bisa membalik 6 tersebut ya. 6/1 menjadi 1/6. Tanda bagi menjadi perkalian ya. Di sini ya, tanda bagi di sini menjadi tanda perkalian ya. Bisa kita ubah di sini bahwa tanda baginya kita ubah menjadi tanda perkalian ya. Sehingga didapat 3/4 dikalikan 1/6 adalah 3 kali 1 3, 4 kali 6 adalah 24. Didapat hasilnya adalah 1/8 jika kita perkecil. Nah, lalu setelah diperkecil, kalian ingin jadikan desimal, maka menjadi 0,125. Oke, sampai situ kita pahami ya. Itu pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita lihat, tentukan hasil pembagian berikut. Misalkan ada 6 dibagi 2/3, maka ya, jika ada 6 dibagi 2/3, nah, sama seperti tadi ya. Nah, caranya adalah bagaimana? Penyelesaian yang pertama, 6 ya sebagai bilangan pembagi awal itu kita tetap tulis ya di sini, tetap sama tidak berubah. Dibagi 2/3. Nah, 2/3 ini ya, kita lihat oh ternyata 2/3, 2 pembilang, 3 penyebut. Nah, ini kita balik ya. Tanda bagi berubah lagi menjadi kali ya. Tanda bagi diubah menjadi kali. Sehingga 2/3 itu kita balik menjadi 3/2 ya. Kita ubah kembali ke sini ya menjadi 3/2. Lalu hasilnya adalah 6 kali 3 dibagi 2. 6 kali 3 adalah 18. 18 bagi 2 adalah 9/1 ya. Satunya kita bisa hilangkan sehingga menjadi 9. Nah, bagaimana jika ada 25 dibagi 5/8? Sama seperti tadi, 25 artinya ya, 25 dibagi 5/8 artinya sama saja 25 dikali 8/5 ya. Nah, sama tetap ya, pembaginya menjadi kali. 8 menjadi pembilang ya, 8 sebagai penyebut menjadi pembilang, 5 sebagai pembilang menjadi penyebut ya. Jika kita ubah, maka berubahlah kita menjadi 25 dikali 8/5. Lalu 25 ini bisa kita coret ya masing-masing. 25 dibagi 5 kita coret sehingga didapatlah menjadi 5 kali 8/1, karena masing-masing jika dibagi 5 ya, ini 1, jika dibagi 5 25 menjadi 5, sehingga didapatlah 5 dikali 8/1. 5 kali 8/1 adalah 40/1. Satunya lagi-lagi kita coret sehingga menjadi 40, karena 40 dibagi 1 adalah 40. Nah, coba soal ini ya. Siapa yang mau mencoba silakan ya. Setelah mencobanya kalian bisa membuktikan apakah benar yang kalian cari. Iya, kita lanjut ya. Nah, lanjutkan bagaimana pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil pembagian pecahan berikut. Nah, jika ada bilangan pecahan biasa nih, 9/10 dibagi 2/5. 9/10 dibagi 2/5. Artinya di sini sama-sama pecahan biasa. Konsepnya tetap sama, yaitu di bagian depan tetap ya, di bagian depan tidak berubah ya. Tidak berubah, tetap menjadi 9/10 ya. 9/10-nya tetap kita buat di sini ya, tidak berubah ya, tidak berubah. Yang berubah siapa? Yang berubah hanyalah nih ya, kita ubah di sini menjadi 9/10 dikali 2/5, maka didapatlah 9 kali 5 45, 10 kali 2 20.
Jika kita mau perkecil lagi boleh, kita perkecil menjadi 9/4. Masing-masing dibagi, iya masing-masing dibagi dengan FPB 5 ya. Ingat antara 45 dengan 20 memiliki FPB sama dengan 5. Jadinya 9/4 ya. Setelah itu dijadikan pecahan campuran. Misalkan dijadikan pecahan campuran berarti 9/4 adalah 21/4. Kita lanjut ya, atau dijadikan desimal menjadi 2,25. Nah, pada soal ini ya tetap sama konsepnya bahwa pada bilangan depan tidak usah diubah ya. Nah, bilangan depan tidak perlu diubah sehingga kalian tinggal buat ya berapa hasil dari 1/4. Nah, dikali dengan 1/3 diubah menjadi 3/1 sehingga didapatlah 1/4 dikali 3/1 adalah 3/4. Apakah perlu dirubah? Ya, jika memang perlu diubah menjadi bentuk lain ya menjadi 0,75 atau jika ingin jadi persen maka jadinya 75% ya. Nah, silakan coba kembali soal ini ya. Jika sudah, kalian dapat membuktikan apakah soal yang kalian jawab benar atau salah pada pertemuan Zoom kita ya. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu pembagian pecahan biasa dengan bentuk pecahan lainnya. Di sini Bapak hanya membagi ya, memberikan contoh dengan beberapa pecahan saja. Misalkan di sini ya sebagai contoh pertama, bilangan pecahan desimal dibagi dengan pecahan biasa. Nah, pada prosesnya tetap sama ya. Konsepnya adalah kalian harus bisa mengubah bentuk pecahan-pecahan lainnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, atau boleh menjadi pecahan desimal, bergantung dari kemampuan kalian dalam menangkap pembelajaran tentang pecahan. Cara termudahnya yang mana? Mau cara yang kemarin Bapak ajarkan ada dua cara, yaitu dengan pembagian bilangan pecahan desimal dengan desimal atau pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, Bapak lebih menyarankan menjadikan pecahannya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 3,8 artinya 38/10 dibagi dengan 5/6. Maka didapatlah jika kita perkecil ya, masing-masing dibagi 2, maka jadinya 19/5 dikali 6/5. Didapatlah 114 ya, hasil perkalian dari 19 kali 6 ya, didapat 114. 5 kali 25, 5 kali 5 adalah 25 ya. Dijadikan pecahan campuran tetap menjadi biasa menjadi 14/25. Tentunya kalian sudah paham ya bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita lanjutkan. Nah, ini dijadikan pecahan desimal yaitu menjadi 4,56. 1/3/5 dibagi dengan 56%. Artinya 1/3/5 itu bisa kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu menjadi 8/5 dibagi 56/100, di mana 56% menjadi 56/100. Jika bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, ingat pada prosesnya ini pembaginya tetap ya, yang dibagi tetap, lalu pembaginya berubah menjadi tadinya bagi di sini jadi kali, lalu 56/100 menjadi 100/56 ya. Nah, diperkecil lagi boleh ya, 100/56 itu dibagi 4 masing-masing adalah 25/14. Nah, jika sudah demikian ya, 25 di sini di atas dengan di bawah sama ya, bisa kita coret. 25 dibagi 5 25 dibagi 5 adalah 5 ya. Dapat di sini 25 dibagi 5 menjadi 5. Sedangkan ya 5 dibagi 5 adalah 1. 8 dicoret dengan 14 menjadi 4 ya. 8 dibagi 2 karena FPB-nya adalah 2 ya. Sedangkan 14 dibagi 2 adalah 7. Maka kita bisa buat di sini jadinya 4/1 dikali 5/7. Nah, dengan demikian kita kalikan saja langsung. 4 kali 5 adalah 20, 1 kali 7 adalah 7. Sehingga didapat jika kita jadikan pecahan campuran menjadi 2, 6/7 ya. Baik, dengan demikian kalian
dapat mengerjakan soal yang di awal tadi Bapak tanyakan ya. Berapakah 1/2/5 dibagi 4? Maka kalian bisa menjawabnya dengan cara berapa? Ya, dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya. 5 kali 1 adalah 5, ditambahkan dengan 2 adalah 7, sehingga 7/5. 7/5 ya dibagi dengan 4 menjadi 1/4, sehingga ya didapatlah berapa? Nah, didapatlah di sini didapat 7/20 ya. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua 0,45 dibagi 3/5, maka didapat berapa? 45/100 ya. 45/100 lalu dikalikan dengan berapa? Iya, dikalikan dengan, nah ya, dikalikan dengan 5/3, sehingga jadi berapa? Ya, kalau kita buat di sini ya, pembagiannya di sini bagi 5 adalah 9 ya, dibagi 5 adalah 20, sehingga jika kita perkecil lagi 9 dicoret dibagi lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 3 sisanya di sini ya. 5 dicoret lagi dengan 5 menjadi 1, 20 dibagi 5 adalah 4, sehingga hasilnya adalah 3/4. Artinya ya, untuk bilangan yang pertama di operasi bilangan yang pertama dengan operasi bilangan yang kedua hasilnya adalah 7/20 dan 3/4. Artinya jika dilihat dari pembaginya saja, penyebutnya saja ya, sudah jelas bahwa yang lebih besar adalah yang poin kedua. Oke ya, alhamdulillahirobbilalamin, kalian sudah mendengar. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pada pembagian bilangan pecahan memiliki beberapa langkah dan ketentuan yang harus dipahami, yaitu ya, didapatkan sebuah rumus jika ada A per B dibagi dengan C, maka A per B harus dikalikan ya, berubah menjadi kali ya, berubah menjadi kali. Setelah itu C-nya menjadi 1/C, sehingga didapatlah A kali 1 adalah A, B kali C adalah BC ya. Nah, atau yang kedua, jika ada A per B dibagi dengan C per D, maka A per B harus dikalikan dengan D per C. Jadi dibalik ya, yang tadinya pembilang jadi penyebut, yang tadinya penyebut jadi pembilang ya. Demikian penjelasan dari Bapak ya. Bapak harapkan kalian semua dapat memahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, tentunya kalian sudah mendengarkan tentang video yang tadi Bapak putarkan ya, tentang bagaimana pembagian pecahan dengan bilangan biasa, pecahan dengan bilangan pecahan lainnya ya, dan juga pecahan dengan bilangan cakup ya. Tugas yang akan kalian laksanakan yaitu adalah menjawab tugas soal-soal yang ada di Google Form. Nah, bagi kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM, maka kalian akan menerima sertifikat penguasaan tentang operasi hitung pembagian pada pecahan ya, pada pecahan. Jadi kalian dapat mengerjakannya dengan baik ya. Untuk linknya dapat kalian terima dari Bapak saat kalian melakukan Zoom. Ya, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.